Ya katanya sih, menjelang vonis terhadap HRS, masa simpatisan akan mendatangi pengadilan negeri. Nah, saya jadi ingat pada waktu dulu Pangdam Jaya mengatakan siapapun yang akan mengganggu ketentraman, kesatuan dan persatuan di wilayah Jakarta, saya panglimanya, dan jika mengganggu akan saya hajar nanti. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Sekarang kan Pangdam Jaya sudah diganti, tetapi Pangdam Jaya tetap berkomitmen lah akan terus menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah Jakarta, karena Pangdam Jaya adalah panglimanya. Nah, dari berita banyak massa simpatisan HRS akan mendatangi Jakarta. Ya jelas lah, seperti komitmen pada waktu itu, Pangdam Jaya akan menghajar siapapun yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan di wilayah Jakarta. Apalagi sekarang pandemi di Jakarta juga lagi tinggi-tingginya. Jika ada simpatisan yang tidak menerapkan protokol kesehatan, pasti juga akan dibubarkan. Ya jelas itu. Ya seharusnya lah, simpatisan gak usah mendatangi Jakarta lah. Cukup melihat di saluran resmi PN, Pengadilan Negeri. Apalagi sekarang masih pandemi. Dan juga seharusnya kita mentaati himbauan dari Gubernur DKI Jakarta, himbauan dari pemerintah untuk tidak berkerumun dan juga tidak melakukan unjuk rasa. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Simpatisan HRS datangi Jakarta. Pangdam Jaya, siapapun yang mengganggu akan berhadapan dengan saya. Pengacara HRS Hasis Yanuar menduga masyarakat ingin hadir dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur lantaran gusar dengan gelagat jaksa. Menurutnya, simpatisan HRS ingin datang karena jaksa cenderung arogan. Diketahui, jaksa menuntut Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara dalam kasus penyebaran berita bohong ihwal hasil tes swab di RS Umi Bogor. Pembacaan vonis akan dihelat pada Kamis mendatang 24 Juni. Menurut kami, mungkin ini akibat arogansi jaksa yang dalam repliknya baper dan menyinggung perihal imam besar kepada HRS. Jaksa harus tanggung jawab menurut pandangan kami, kata Aziz Selasa 22 Juni. Terpisah, pengacara Rizik Sugito menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menggelar unjuk rasa, termasuk jika ingin hadir dalam sidang pembacaan vonis HRS. Kalau menurut saya itu hak setiap orang. Tentu, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan mengungkapkan ekspresi itu hak setiap warga negara, kata Sugito. Meski demikian, Sugito menegaskan bahwa pihaknya tak pernah mengundang simpatisan dan pendukung Rizik untuk hadir di PN Jaktim. Ia juga mengaku belum mengetahui apakah ada imbauan khusus dari HRS mengenai rencana simpatisan yang hendak mengawal sidang pembacaan vonis. Saya bukan kapasitasnya memperbolehkan atau tidak, itu terserah saja, kata dia. Ia lalu mengingatkan para pendukung Rizik yang hendak hadir untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terlebih penularan sekarang sedang melonjak di Jakarta. Cuma ini lagi pandemi tinggi. Kalau misalnya mereka hadir tanpa diundang, mereka harus patuh pada prokes, kata dia. Diketahui HRS akan menjalani sidang pembacaan vonis dalam perkara penyebaran kabar bohong hasil tes swab di Rumah Sakit Bogor, Jawa Barat di PN Jaktim pada Kamis 22 Juni mendatang. Selain HRS, perkara itu turut menjerat menantunya Hanif Alatas dan Dirut RS Umi, Andi Tatat. Rizik telah dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus tersebut, sementara Hanif dan Andi dituntut 2 tahun penjara. Diketahui sebelumnya Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Jakarta sebagai wilayah komandonya. Maijen Dudung bahkan berbicara keras terhadap pengancam persatuan dan kesatuan. Awalnya, Pangdam Jaya berbicara tentang adanya baliho berwajah HRS yang diturunkan 5 orang berpakaian loreng. Maijen Dudung menyatakan dirinya lah yang memerintahkan agar baliho tersebut diturunkan.
Bila FPI tak mau taat hukum, Pangdam Jaya bahkan mengusulkan ormas-ormas tersebut dibubarkan saja. Maijen Dudung memberi peringatan keras kepada FPI agar tidak menjadi pemecah persatuan. Ya, saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam. Tidak semua. Banyak umat Islam yang berkata, berucap dan bertingkah laku baik, ujar Maijen Dudung Abdurrahman di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 20 Oktober 2020 yang lalu. Kemudian Maijen Dudung berbicara soal prajurit TNI yang melakukan patroli di sekitar markas FPI dan kediaman HRS di Petamburan. Maijen Dudung mengatakan hal tersebut merupakan kegiatan rutin garnisun. Saya sebagai Dankor Gatap, satu wilayah DKI terdiri dari darat, udara, laut. Kita rutin melaksanakan patroli untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan, tuturnya. Maijen Dudung kembali memberikan peringatan. Kodam Jaya bahkan tak segan menghajar siapa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Saya panglimanya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau mencoba mengganggu, akan saya hajar nanti, tegas Maijen Dudung. Pangdam Jaya pun memastikan siap menerjunkan pasukannya untuk terus melakukan patroli, termasuk di wilayah Petamburan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan. Setelah ini, nanti pasukan akan di-briefing. Siapa berbuat apa akan kita briefing, dan setelah itu mereka akan kembali ke pasukan masing-masing. Patroli sekitar saja dan kembali ke satuan, kata Pangdam Jaya. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman angkat bicara soal viralnya video yang menunjukkan baliho bergambar wajah HRS diturunkan oleh berseragam loreng. Maijen Dudung mengatakan penurunan baliho itu atas perintahnya. Ada berbaju loreng menurunkan baliho HRS. Itu perintah saya. Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan dinaikkan lagi. Perintah saya itu, ungkap Maijen Dudung. Dudung menegaskan, ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemasangan baliho. Ia meminta tidak ada pihak yang seenaknya sendiri dan merasa paling benar. Kalau siapapun di Republik ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Gak ada itu, jangan coba-coba deh pokoknya, tegasnya. Dudung meminta tidak ada pihak yang seenaknya dan coba-coba dengan TNI. Dudung bahkan meminta FPI dibubarkan dan jika bersikap seenaknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Saya katakan, itu penurunan baliho perintah saya, dan itu akan saya bersihkan semua. Tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam, ujarnya. Tanya itu, Dudung menegaskan pihaknya akan menindak tegas jika ada yang mengganggu persatuan. Ia juga menyinggung soal umat Islam yang seharusnya bertutur kata dan bersikap baik. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam, tidak semua. Banyak umat Islam yang berkata, berucap dan bertingkah laku baik, kata Dudung. Diketahui Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang vonis HRS atas kasus tes swab di Rumah Sakit RS Umi Bogor, Jawa Barat pada Kamis 24 Juni. Ribuan personel dikerahkan untuk menjaga sidang agar berjalan tertib dan lancar. Sejumlah 2.800 personel gabungan TNI Polri, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi di Jakarta Rabu 23 Juni 2021. Yusri mengatakan penanganan massa sama dengan sidang-sidang sebelumnya. Simpatisan Rizik juga dilarang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kendati begitu, Polres Metro Jakarta Timur akan mengantisipasi kedatangan simpatisan Rizik. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan menegaskan akan membubarkan simpatisan Rizik yang datang tidak menerapkan aturan protokol kesehatan seperti kerumunan. Kami akan bubarkan dan meminta pertanggungjawaban dari para koordinatornya, mengingat Jakarta sekarang sedang tinggi-tingginya penyebaran, ungkap Erwin saat dikonfirmasi terpisah. Muhammad HRS dituntut 6 tahun penjara kasus tersebut. Jaksa Penuntut Umum JWU menuntut HRS 6 tahun penjara mengacu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Belit itu mengatur tentang pemberitahuan bohong. Hukuman maksimal bisa mencapai 10 tahun. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 tahun penjara, kata anggota JPU di PN Jaktim Kamis 3 Juni 2021.